Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu Afifatur Rizka, Dewi Nurjana, Karin Yolanda, Natalia Tesalonika, dan saya sendiri Erina Rodiatul Ngaini. Materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, identifikasi vektor, skema transmisi, program pengendalian, habitat, dan juga upaya di daerah. Langsung saja, materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya mengenai identifikasi vektor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi vektor malaria. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh golongan parasit dari genus Plasmodium. Penularan penyakit malaria ini melalui gigitan nyamuk Anopheles sp. betina. Jadi nyamuk Anopheles ini memiliki ciri khas menungging saat hinggap atau menghisap darah manusia. Nah, selanjutnya terdapat 4 jenis spesies Plasmodium penyebab penyakit malaria pada manusia, yaitu yang pertama Plasmodium falciparum, yang kedua Plasmodium viva, yang ketiga Plasmodium malariae, dan yang keempat Plasmodium ovale. Jadi penyakit ini ditemukan hampir di seluruh wilayah yang beriklim tropis maupun subtropis. Nah, selanjutnya nyamuk Anopheles sp. ini memiliki siklus hidup sempurna. Yang pertama terdiri dari telur. Setelah mendapat protein dan energi dengan menghisap darah, nyamuk betina bisa langsung bertelur sebanyak 50 hingga 500 butir. Lokasi peletakan telur nyamuk Anopheles ini biasanya menumpuk telurnya menjadi satu sama lain untuk membentuk rakit di atas permukaan air, seperti di parit, genangan air dari sistem pembuangan kotoran, wadah minum burung, dan ban bekas. Lama waktu untuk penetasan telur nyamuk ini biasanya antara 1 hingga 2 hari. Setelah telur menetas, lahirlah jentik-jentik nyamuk dalam 6 hingga 8 hari tergantung dari suhu, udara, temperatur, dan banyaknya predator yang ada. Fase selanjutnya setelah jentik nyamuk adalah pupa atau biasa yang disebut dengan kepompong. Pada fase ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari saja, karena fase ini merupakan fase terakhir nyamuk berada di dalam air. Setelah sayapnya terbentuk, kemudian pupa nyamuk akan keluar dari air dan mulai berusaha terbang, dan selanjutnya akan menjadi nyamuk dewasa. Pertama, nyamuk Anopheles menggigit orang yang terinfeksi dengan parasit Plasmodium. Ketika nyamuk menghisap darah orang tersebut, maka Plasmodium di dalam darah yang sedang berada dalam fase gamet akan masuk ke dalam lambung nyamuk. Kemudian dalam lambung nyamuk, gamet jantan dan betina akan bertemu dan berkembang menjadi zigot, lalu membentuk ookinet. Ookinet akan menembus lambung nyamuk, kemudian akan menjadi ookista dan berubah menjadi sporozoid. Ketika nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid ini menggigit manusia yang lain, maka sporozoid akan masuk ke dalam peredaran darah bersamaan ketika nyamuk mengeluarkan air liur. Kemudian sporozoid yang ada di tubuh manusia akan masuk ke dalam jaringan hati, di mana di dalam jaringan ini sporozoid akan berkembang menjadi skizoid hati yang mengandung ribuan merozoid. Ketika pecah, merozoid ini akan menginvasi sel darah merah. Di dalam sel darah merah akan terjadi perkembangan merozoid tadi menjadi tripozoid darah, kemudian menjadi skizon darah, di mana skizon darah ini mengandung ribuan merozoid yang dapat menginvasi sel darah merah lain. Nah, sebagian dari merozoid ini akan berkembang menjadi gamet jantan dan betina.
sehingga ketika ada nyamuk yang menghisap darah orang yang terinfeksi ini, gamet akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan fase terulang kembali. Nah, selanjutnya adalah program pengendalian malaria. Program pengendalian malaria yang sudah ada dan terkenal di Indonesia adalah Gebrak Malaria. Gebrak Malaria ini yaitu gerakan berantas kembali malaria. Dalam program ini ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu membagikan kelambu berinsektisida untuk masyarakat. Nah, hingga saat ini sudah ada 12 juta total kelambu yang sudah dibagikan. Kemudian yang kedua, mendirikan pos malaria desa di seluruh Indonesia. Hingga saat ini juga sudah ada total 2022 pos malaria yang sudah berdiri di Indonesia. Yang ketiga yaitu pemeriksaan darah masyarakat desa dengan Rapid Diagnostic Test atau RDT. Yang keempat, program integrasi malaria dengan imunisasi. Yang terakhir, menyebarkan ikan kepala timah yang merupakan predator alami yang jentik nyamuk untuk dilepaskan di kolam-kolam ikan. Selanjutnya yaitu habitat Anopheles. Nyamuk Anopheles lebih menyukai tempat untuk bertelur yaitu di sawah, saluran air, tapak ban, kolam ikan, rawa-rawa, tambak, dan juga sungai. Dari penelitian telah menyebutkan bahwa sawah merupakan tempat yang paling disukai oleh nyamuk untuk berkembang biak. Lalu diikuti oleh genangan air di tapak kendaraan, sedangkan untuk saluran air merupakan tempat yang paling tidak disukai nyamuk Anopheles ini untuk berkembang biak. Adanya air vegetasi di persawahan ini menjadikan tempat ini nyaman untuk tumbuh dan berkembang biak dari larva Anopheles. Sedangkan karakteristik fisik dan juga kimia dari habitat Anopheles yaitu larva Anopheles hidup di substrat air jernih yang berlumpur dengan pH 5-6. Sedangkan suhu yaitu 28-32 derajat Celcius. Untuk intensitas cahaya yaitu 756 sampai 761 mmHg. Untuk habitat umum dari nyamuk Anopheles ini, perkembangbiakan larva Anopheles adalah perairan dengan paparan sinar matahari langsung yang berdampak pada peningkatan air suhu. Sinar matahari dan juga suhu ini sangat mempengaruhi kadar oksigen terlarut dalam air dan sangat penting untuk kelangsungan hidup dari larva Anopheles. Jadi semakin kurang suhunya menyebabkan semakin rendah oksigen sehingga larva nyamuk Anopheles ini tidak dapat berkembang biak dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Suhu rata-rata optimal untuk perkembangbiakan nyamuk Anopheles sendiri yaitu 25-27 derajat Celcius. Dan pertumbuhan akan berhenti jika suhu itu kurang dari 10 derajat Celcius maupun lebih tinggi dari 40 derajat Celcius. Metabolisme nyamuk dipengaruhi oleh lingkungan dan juga suhu. Karena nyamuk tidak dapat mengatur suhu tubuhnya dan menyesuaikan diri dengan perubahan di luar tubuh mereka. Keberadaan vegetasi di permukaan air berperan dalam melindungi larva dari predator dan juga menjaga suhu ekstrim. Keberadaan tumbuhan air ini sangat penting bagi jentik nyamuk. Adanya vegetasi dalam penangkaran bermanfaat untuk tempat berteduh, mencari makan, dan juga berlindung dari sinar matahari yang dapat menyebabkan peningkatan air suhu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya penanggulangan daerah yang mana di sini studi kasus yang kita ambil adalah di Puskesmas Kabupaten Lahat. Nah di sini itu upaya penanggulangannya dibagi menjadi 3, mulai dari promotif, preventif, dan juga kuratif. Nah di promotifnya sendiri itu kegiatan yang dilakukan yang pertama adalah penyuluhan. Nah penyuluhan ini itu dilakukan saat kegiatan posyandu atau juga saat kegiatan PKK. Kemudian yang kedua adalah upaya penyebaran media informasi, mulai dari leaflet, kemudian spanduk, poster, dan lain-lain yang
di puskesmas ini sendiri itu dilakukan pada saat kegiatan posyandu. Jadi sebenarnya media penyebaran informasi ini tuh cukup efektif, tapi karena di sini itu dilakukan hanya di posyandu saja, jadi informasinya itu kurang menyebar luas ke lapisan masyarakat seperti itu. Kemudian upaya membangun mitra baik dari pemerintah, swasta maupun LSM, karena ketika pengendalian malaria ini dilakukan bersama-sama pasti akan berpengaruh positif terhadap penurunan angka malaria. Kemudian yang menjadi poin penting di sini adalah penting untuk kita memperhatikan kondisi geografis, etnis, budaya, dan juga tingkat pendidikan masyarakat. Sebagai contoh di Kabupaten Lahat ini, di mana kondisi geografisnya sebagian besar itu adalah perkebunan, di mana perkebunan merupakan habitat yang cocok untuk perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Jadi penting di sini untuk membangun mitra dengan pemilik perkebunan untuk bersama-sama melakukan penanggulangan terhadap penyakit malaria ini. Upaya yang selanjutnya adalah upaya preventif, yaitu dengan kegiatan penyemprotan IRS atau Indoor Residual Spraying. Nah, untuk melakukan kegiatan ini itu perlu dilakukan analisis situasi. Misalnya, dilakukan di daerah yang memang endemisnya tinggi atau terjadi peningkatan jumlah kasus malaria. Kemudian upaya yang kedua adalah pembagian kelambu berinsektisida. Kalau di Puskesmas Kabupaten Lahatnya sendiri itu diutamakan pada ibu-ibu hamil dan juga balita. Tapi dalam hal ini pembagian kelambunya itu juga harus diimbangi dengan edukasi bagaimana cara menggunakannya agar lebih efektif seperti itu. Kemudian upaya yang selanjutnya adalah penyebaran ikan pemakan jentik. Di puskesmas ini itu ikan yang dipakai adalah ikan kepala timah yang ditempatkan di kolam, kemudian rawa, dan juga persawahan, karena sebagian wilayahnya itu juga merupakan wilayah persawahan. Kemudian upaya selanjutnya adalah upaya larvaciding. Jadi masyarakat desa tersebut itu sudah mulai menggunakan bakteri Bacillus thuringiensis, yang mana bakteri ini itu merupakan larvasida biologi untuk membunuh jentik nyamuk seperti itu. Kemudian untuk pengolahan lingkungannya sendiri, masyarakat ini itu sudah mulai rutin untuk membersihkan parit dan juga daerah-daerah pinggiran sungai yang dilakukan melalui kegiatan kerja bakti. Kemudian upaya selanjutnya yaitu survei penemuan kasus baru, di mana ketika semakin cepat kasus itu ditemukan maka semakin cepat dilakukan penindakan dan menghentikan penularan. Di sini itu kegiatannya dilakukan melalui MBS atau Mass Spot Survey dan juga menggunakan RDT sebagai alat diagnosis cepat, dan juga ada screening ibu hamil yang dilakukan ketika kegiatan posyandu. Kemudian upaya yang terakhir adalah upaya kuratif. Di sini masyarakat sudah mulai melakukan pemeriksaan mikroskop atau juga RDT (Rapid Diagnosis Test) dan juga pemberian obat ACT artemisinin based combination treatment, dan juga terdapat pengawasan kepatuhan minum obat terhadap masyarakat yang terkena malaria ini. Berikut yang dapat kami sampaikan, apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.